Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan Anda semuanya di dalam acara podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight His Gift for You. Masih bersama dengan saya Roy Setiawan. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bangkit dari keterpurukan, dan bersama-sama dengan saya sudah hadir Bapak Dodi Suyanto dan Ibu Lydia. Beliau adalah pengusaha muda dan juga salah satu gembala Kingdom Community di gereja kita GPI Rock Surabaya. Saya sapa beliau. Shalom Pak Dodi dan Ibu Lydia. Shalom, Pak Roy. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa ada di dalam podcast ini. Ya. Karena memang kita ingin ngobrol, dan obrolan-obrolan kita yang ringan, singkat, berbobot, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya masih kita dalam tema bangkit dari keterpurukan. Oke. Mungkin Pak Dodi bisa bercerita sedikit kira-kira kesibukan hari-hari ini, aktivitas yang dikerjakan apa kira-kira? Ya, saya sekarang bekerja sebagai kontraktor, Pak Roy. Saya sudah menikah dengan istri saya ini 14 tahun yang lalu. 14 tahun 14 loh. tahun ya. Terus kita sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak. Iya. Anak pertama sudah SMP, cewek, kemudian 2 yang lain cowok. SD dan masih masuk SD. Oh iya, iya. Kalau istri saya bekerja, saya ada usaha buka toko di bidang sembako. Oh, bidang sembako, ya. Jadi nggak sama kerjaannya ya. tak sama. Tapi dua-duanya tetap bisa sinkron gitu ya. Harus. Wajib ya. Wajib ya. Iya. Nah, kemudian saya ingin tahu Pak Dodi dulu pada waktu masa kecilnya di tengah-tengah keluarga kira-kira seperti apa kalau kita mengingat kembali memori kita masa lalu. Pasti orang baik kayaknya ya, nggak pernah nakal ya. Saya jawab dulu ya. Iya, iya Bu Lydia. Kalau saya asalnya dari Banyuwangi, Iya. saya dari kecil lahir di keluarga Kristen. Iya. Sejak SMP saya pindah ke Surabaya. Jadi dari SMP sampai kuliah saya di Surabaya. Iya. Yes. Tapi kalau bilang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu ya mulai SMP, SMA. Mulai SMP, SMA ya. Iya. Iya, iya. Kalau Pak Dodi gimana? Kalau saya gini, saya sama juga lahir di keluarga Kristen. Sejak kecil saya juga ikut ke gereja sama orang tua. Iya. Nah, tapi yang membedakan dengan Lydia ya. Iya. Kalau Lydia itu sejak kecil keluarganya ya, ekonominya itu ya sampai dia besar itu menanjak terus. Iya, iya. Berkebalikan dengan saya. Kalau saya itu justru waktu kecil bisa dikatakan hidup saya itu, keluarga saya itu mewah gitu loh. Bisa ke luar negeri setiap tahun, bahkan 2 tahun gitu. 2 tahun bisa 2 kali. Tapi semakin saya mendekati dewasa, justru terjadi krisis keuangan dalam keluarga saya. Justru terjadi keterpurukan yang enggak kunjung selesai dan semakin hari semakin degradasi. Ya, disitulah kami berdua ini mulai mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan. Iya, iya. Gitu Pak Roy. Nah, kalau boleh tahu ketemunya di mana? Satu Banyuwangi, satu Surabaya. Ketemunya di Kita teman sekolah. Oh, teman sekolah. Tapi kita baru mulai pacaran itu kuliah. Iya, iya. Kuliah sama-sama di Universitas di Surabaya. Iya. Iya. Jadi kita pacaran itu sejak 7 tahun. 7 tahun sebelum menikah. Oh, jadi 7 tahun ya. kita sejak kuliah itu mulai pacaran. Sebelumnya sudah mengenal tapi. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Ya. Cukup lama ya, 7 tahun kenalnya. Cukup lama dan cukup banyak perjuangan yang harus dihadapi. Iya, iya. Apalagi dengan situasi kondisi
saya waktu itu. Yang berkebalikan ya Iya, dengan begitu. Ibu Lydia ya. Jadi di awal-awal tuh bingung. Ini mau terbuka atau enggak? Iya, iya. Kalau secara gengsi, laki mosok cerita keadaan sesungguhnya. Tapi kalau saya sama dia ini mau serius, ya suatu saat pasti akan terbuka. Akan terbuka, iya. Dan saya harus mengungkap bagaimana kondisi sekarang saat ini. Iya. Masih mau enggak dia sama saya? Kan gitu toh. Mau enggak sama-sama berjuang? Iya. Gitu Pak Roy. Iya. Nah, berarti sejak kecil sudah mengenal Tuhan begitu ya. Kira-kira boleh diceritakan nggak titik baliknya pada waktu perjumpaan dengan Tuhan itu? Apakah misalkan satu saat datang ke satu ibadah atau pas mengalami sesuatu atau bagaimana, Pak Dodi? Di setiap terjadi kesulitan, ya, disitulah mulai kita itu bertanya sama Tuhan gitu loh. Iya. Ya, baru kita tuh kenapa sih kok semua ini terjadi? Apakah ada dosa ataukah ada apa yang kita nggak tahu? Disitulah semakin lama itu semakin kita itu belajar untuk mengenal Tuhan, gitu Pak Roy. Iya. Nah kalau perjalanan kami ya bukan sesuatu yang ujuk-ujuk selesai spektakuler gitu ya, tapi Iya. ada suatu proses gitu ya. Mungkin Bu Lydia ingin menambahkan nih proses apa kira-kira yang Iya, dialami. bagi kita ini, bagi kami ini mujizat. Bagi kami mujizat itu penyertaan dan tuntunan Tuhan itu hari demi hari. Kalau kita lihat flashback ke belakang, Iya. Tuhan itu menuntun kami ini dari waktu ke waktu pada saat yang tepat. Kita ditemukan dengan orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Dan itu tidak, bagi kami bukan suatu kebetulan. Iya. Kami yakin itu memang rencana dari Tuhan. Gitu. Walaupun dulunya mungkin nggak menyadari ya, maksudnya masih belum memahami begitu. Ya, betul. jadi saya itu dulu waktu kuliah itu kan juga membuka akhirnya Pak Roy ya, kondisi gitu Iya. ya. Dia juga bisa menerima. Nah kemudian kita itu berpikir kalau kita mau ke jenjang yang lebih serius tentu harus ada persiapan. Iya. Untuk dana, rumah dan sebagainya toh. Iya. Pokoknya kebutuhan dasar dulu lah ya toh. Akhirnya kita memutuskan oke, saya waktu itu kuliah sambil bekerja. Iya. Nah, jadi dan saya itu beruntung juga, bersyukur kalau dia itu pinter nabung gitu loh. Iya. Nah kita tuh sepakat oke kalau kita mau menjalani ini ya toh, kita sepakat untuk kita mengumpulkan uang sejak kuliah. Saya itu dulu sales chat, Roy. Sales chat ya. Oh iya, iya. Jadi kuliah sambil bekerja gitu. Iya, pertama ada teman saya itu punya pabrik cat ya. Dia itu minta kamu mau nggak jualkan cat? Oke. Pertama cat kapal. Jadi saya ke pelayaran. Iya. Susah ditolaki semua karena merknya nggak terkenal. Habis itu saya coba cat yang untuk rumah tangga. Iya. Cat besi itu. Iya. Saya titip sama dia keliling dari toko ke toko gitu loh. Iya. Titip aja loh ya, nggak usah kulaan gitu. Ditolak-tolak. Nah, habis itu saya mikir lagi, ada teman saya ini lagi bangun rumah. Iya. Terus saya bilang, kamu mau ndak pakai catku untuk ngecat rumahmu? Iya. Terus teman saya bilang, sebentar saya tanyakan ke papa saya. Terus besoknya dia jawab, katanya papaku nggak apa-apa, tapi plafonnya dulu, mau nyoba bagus enggak. Iya. Terus yang ngerjakan juga kamu, soalnya nanti kalau jelek rugi di ongkos tukang. Nah, habis itu coba atau oke, cat sungguhan Pak Roy, jelek catnya. Habis itu saya langsung beli di toko bangunan, cat yang sudah merek, saya catkan di plafon, bagus. Terus papanya bilang, oke, kalau gitu temboknya sekarang. Iya. Oh ya sudah. Sejak itulah saya baru mengenal pekerjaan memborong. Meskipun mulainya dari cat. Tapi hal-hal seperti itu. Termasuk saya juga kuliah itu baru menyadari setelah saya lulus. Tuhan itu membawa saya
kuliah di jurusan teknik sipil. Gitu. Itu bukan suatu kebetulan. Saya merasa itu sudah pertolongan Tuhan. Karena apa? Bekerja apa yang tidak perlu modal. Yaitu bekerja jasa. Iya. Nah, kalau saya mesti buka toko kan saya enggak punya modal untuk buka tempatnya, untuk beli barang dagangannya, ya kan. Tapi kalau borong ini kan hanya memerlukan apa ya, jasa dan promosi kan, gitu loh. Jadi enggak perlu modal. Nah disitulah kami melihat itu suatu apa ya, suatu mujizat dan suatu apa, pertolongan Tuhan. Nah terus kemudian kita juga masih ingat dulu kan kalau di Petra itu universitas itu kan banknya bukan BCA, kalau BCA kan ATM-nya banyak. Iya. Terus dia bilang ini ada bank rekeningnya dia yang ATM-nya jarang. Ayo kita kumpulkan uang di situ Supaya nggak bisa diambil. supaya nggak bisa diambil. Nah, gitu. Terus kita sepakat. Saya ingat masihan waktu itu uang yang terkumpul pertama dari hasil borong, uang hasil apa? Dia juga bekerja dulu, ada gaji dikumpulkan. Saya masih ingat waktu itu ngeceknya di ATM di Jalan Sulawesi karena ATM-nya enggak jarang, nggak ada. Dan kita menemukan kita hari mendapatkan sejumlah saldo dan kami sepakat kita harus perpuluhan. Jadi 10% dari itu waktu itu jumlahnya ingat 8 juta. Jadi saya masih ingat 800.000 itu perpuluhan kami pertama. Sebelum kami menikah, tapi kami sepakat gitu Pak Roy. Iya. Kalau Bu Lydia gimana? Kalau Mujizat apa yang pernah dialami dalam hidup secara pribadi kira-kira? kalau saya boleh mengambil kesimpulan dari ceritanya Dodi tadi, Iya. awal terjadinya kita ya bisa dibilang awal terjadinya mujizat demi mujizat itu karena kita itu berani untuk melangkah. Jadi waktu dia cerita waktu setelah dibilang chatnya jelek, ya memang jelek gitu loh. Tapi kalau dia waktu itu enggak berani untuk start untuk mengambil tindakan, oh aku berani untuk memborong gitu loh. Karena setelah kejadian itu ya mulainya dia itu Startnya borong bekerja ya, itu ya, kerja di borongan bidang itu ya. ya dari itu. Pekerjaan cat itu ya. Ya jadi awalnya cuman bukan ujuk-ujuk dia langsung borong rumah, bangun rumah dari awal enggak. Justru dari awalnya dia mulai itu justru dari borong cat, terus borong tempat betul-betul kan rumah yang bocor. Jadi dari hal-hal yang bisa dibilang justru remeh-temeh gitu loh. Yang mungkin orang mikir kok mau ya ngerjai dari hal-hal yang kecil. Justru kita menyimpulkan dari pengalaman dari itu justru membuat kita ini yang akhirnya dia bisa belajar. Oh dari sini, dari hal-hal kecil itu kita bisa belajar untuk. Dan bisa melihat apa ya, karya Tuhan, pertolongan Tuhan gitu loh. Iya. Walaupun dalam hal-hal yang kecil gitu ya. Tapi kita tuh rasanya jalannya tuh enak dituntun. Kita sudah tahu gitu loh, mengarah kemana gitu. Yang coba kita lakukan hanyalah setia sama hal yang kecil, gitu. Ya, saya ingat jadi ada pepatah begini ya, tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikan Tuhan dan tidak ada yang terlalu besar untuk tidak dilakukan Tuhan gitu ya. Iya, betul. Jadi walaupun itu hal-hal yang kecil, tetap di situ ada Tuhan yang menyertai, memimpin. Betul. Gitu ya, dan memberikan hikmat gitu ya. Iya, betul, Roy. Nah, titik balik apa yang waktu itu kemudian membuat Pak Dodi dan Bu Lydia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan gitu ya, dan betul-betul merasa kehadiran Tuhan itu memang nyata di dalam hidup Pak Dodi dan Bu Lydia? Jadi ada suatu peristiwa yang nggak bisa kita lupakan. Masa-masa sulit. Masa yang mestinya nggak enak ya. Jadi gini Pak Roy. Kalau orang mau menikah itu kan pasti yang dibingungkan pertama ya dana. Pasti ya. Nah kita terus terang juga bingung untuk dana. Tapi puji Tuhan dana itu sudah bisa lah mungkin disiapkan gitu ya. Tapi ada suatu peristiwa ya
2 minggu sebelum pernikahan. Jadi pernikahan saya itu hari Minggu tanggal 7 Desember. Iya. 2 minggu sebelumnya itu ada masih terkait dengan finansial orang tua saya. Iya. Orang tua saya ini harus menghadapi sebuah proses hukum. Ya. Iya. Di mana orang tua saya menghadapi proses hukum, saya bingung terus terang. Saya sama istri ini bingung. Waduh, bagaimana ya ini ya gitu loh. Sampai waktu itu dulu konselor pernikahan kami itu Pak Titus. Pak Titus itu juga sampai bingung. Iya. Terus GKM saya itu dulu Pak Asyok. Pak Asyok juga nyarikan bantuan. Habis itu Pak Titus bilang coba telepon Koden. Koden kan dulu yang memberkati Pak Daniel Yanuar ya toh. Terus dia juga ikut bingung ikut mendoakan. Bahkan sampai 5 hari sebelum pernikahan ya. 5 hari sebelum pernikahan itu ya namanya orang itu pasti ada khawatir ya. Saya juga waktu itu khawatir. Saya sempat melontarkan dan itu membuat dia juga kaget gitu loh. Saya bilang apa ini diundur ya. Karena undangan sudah tersebar, Pak. Undangannya sudah Tersebar, kemana-mana. iya gitu. Nah, dia terus juga waktu itu Ya kalau shock juga, dipikir ya. secara akal logika itu memang di luar pikiran manusia, Pak Roy. Jadi kelihatannya sudah tidak mungkin 5 hari undangan sudah disebar Iya. gitu loh. Iya. Tapi kok pertolongan Tuhan itu kelihatannya kok belum Belum Tampak. datang-datang ya. terus sampai akhirnya ya hari Minggu itu kan pernikahan ya Pak ya. Iya. Sabtu sore itu selesai Pak. Oh, Sabtu sore Sabtu beres. sore itu beres. Iya. Langsung saya sama dia nganterkan orang tua saya ya. Habis itu langsung saya itu ke Galaxy Mall. Beli sepatu karena saya belum beli sepatu, enggak punya sepatu. Gitu. Terus Minggu pagi saya langsung potong rambut. Padahal acaranya itu jam 12 siang pemberkatan. Gitu loh. Jadi pengalaman itu membuat kami tidak akan lupa gitu loh. Akan pertolongan Tuhan. Dan yang paling bagus itu ini Pak Roy. Kami berdua ini masih ingat khotbah yang disampaikan Pak Daniel Yanuar waktu pernikahan. Iya. Ya, saya jarang mendapati orang yang masih ingat khotbah Waktu pernikahan, pemberkatan nikah, pemberkatan. ya. Tapi kami itu ingat karena khotbahnya Pak Daniel itu gini, mengena sekali bagi kami dan jadi pegangan untuk kami. Iya. Jadi Pak Daniel Yanuar itu mengkhotbahkan tentang pernikahan di Kana. Mujizat Tuhan Yesus itu pertama kali dilakukan dalam sebuah pernikahan. Iya. Iya. Berarti Tuhan Yesus itu concern dengan pernikahan. Nah, kalau Tuhan Yesus itu concern dengan pernikahan, otomatis kita itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut gitu loh. Iya. Karena pernikahan itu menjadi apa ya? Menjadi bagi Tuhan Yesus itu sesuatu yang penting yang harus dia buktikan gitu loh, dia tunjukkan gitu loh bahwa pernikahan itu penting. Iya. Nah, di situ terus kami bisa kami merasa bahwa wah ini titik awal kami gitu loh, titik awal kami Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Iya. Karena itu kami tidak akan takut untuk melangkah hari-hari besoknya Iya. gitu loh. Walaupun kelihatannya pertolongan Tuhan itu terjadi di last minute gitu ya. Betul. Di detik-detik terakhir Betul. gitu ya. Dan yang luar Paling biasanya hebatnya pertolongan Tuhan itu, mujizat dari Tuhan itu tidak pernah nanggung, tidak tanggung-tanggung. Iya. Kalau mau lihat ini apa ya pengalaman-pengalaman orang secara umum Pak Roy. Iya. Kalau orang terlibat apalagi masalah hukum, pasti kan Panjang bilang ya biayanya prosesnya. juga Iya. luar biasa. Iya. Gitu loh. Tapi benar-benar mujizat dari Tuhan itu di hari Sabtu sore itu, Sabtu siang sorenya itu, yaitu prosesnya bisa berjalan dengan lancar di luar pikiran juga karena hari Sabtu itu mengingat hari Sabtu itu proses administrasinya kan tutup semua. Iya, iya. Dan yang luar biasanya yaitu Tuhan tidak setengah-setengah kalau memberi mujizat
Jadi pertolongannya gratis. tuntas begitu ya. Ya, sampai tuntas akhir. dan gratis gitu. Di luar pemikiran manusia gitu loh. Karena kita sebelumnya sudah coba. beberapa teman, beberapa orang untuk membantu dan Nggak semua bisa nggak juga bisa. ya. Iya. Dan Kita juga sampai sekarang juga nggak tahu dari mana orang yang datang menolong itu datang dengan tidak meminta apapun, hanya karena perkawanan dia membantu dan bisa membantu menyelesaikan ini gitu loh. Gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi last minute mungkin kita sudah spot jantung begitu. Iya. Sudah deg-degan gitu. Iya, betul. Tadi Tuhan tolong gitu ya. Iya. Yang kami dapat ya Pak Roy, Iya. yang paling membuat kami kuat itu adalah kami tidak takut tadi ya. Saya bilang tadi tidak takut. Karena takut itu kan berbahaya ya Pak Roy. Kalau takut masa depan dia tidak bersemangat. Iya. Ya. Apalagi kalau Khawatir. takut khawatir akan kekayaannya. Kalau takut akan kekurangan, otomatis dia tidak akan ada waktu untuk memikirkan orang lain, untuk membantu menolong, Iya. gitu. Apalagi mungkin juga takut tidak dapat promosi. Ya, pekerjaan saya ini pekerjaan yang apa? Bagaimana mempromosikannya? Cuma dari hasil karya kan, Pak. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Tapi kan ada juga orang yang beberapa orang itu yang untuk mempromosikan diri dia harus bergaya hidup mewah atau bagaimana flexing saat-saat ini ya. Iya. Jadi kita nggak pernah melakukan itu. iya kita nggak pernah takut lah gitu loh. Kita nggak pernah Saya ini bersyukur kalau dapat klien-klien itu yang bisa memberi masukan. Saya masih ingat ya, ada klien saya itu bilang, manggil saya Dodi, hidup itu seperti pakai sepatu, gitu. Orang itu biasanya hancur itu karena lifestyle-nya terlalu tinggi daripada yang semestinya. Seperti orang pakai sepatu aja, kalau kesempitan itu ndak enak, kalau kelonggaran ya nggak enak. Yang pas-pas lah, ya kamu bisa ngukur dirimu sendiri lah. Iya. Ya saya pikir, iya betul juga ya. Iya. Yang penting kita berjalan sama Tuhan, Tuhan pastilah bantu dan menuntun kita, gitu Pak Roy. Itu yang nggak bisa dilupakan ya, Iya. pertolongan Tuhan. Tapi saya yakin juga bukan hanya itu ya, masih banyak hal-hal lain yang Tuhan sudah lakukan kepada Pak Dodi dan Bu Lydia di dalam keluarga itu ya. Pasti. Iya, tidak instan. Iya. Semua ada prosesnya. Ada ya. proses Ada ya. proses. Ya nggak mudah juga. Nah, cuma kadang-kadang orang ini yang sulit untuk ini ya menjalani proses itu ya, pengennya cepet-cepet gitu ya. Iya, betul. Pengennya instan padahal kita sedang diuji mungkin ya oleh Tuhan gitu ya. Apakah kita tetap bisa percaya kepada Tuhan pada masa-masa yang sulit itu ya. Betul. Ya. Iya. Nah, kemudian Pak Dodi dan Bu Lydia ini awal terjun ke pelayanan itu kapan dan bagaimana kisahnya kira-kira? Kalau tadi kan berkisar soal pekerjaan gitu ya. Sekarang kalau pelayanan gimana Pak Dodi sama Bu Lydia? kalau awal pelayanan kita justru startnya dari Komsel. Dari Komsel ya. Ya, jadi dari Komsel kita terus ya saat ini kita dipercayakan jadi GKM. Iya. Kemudian kita juga beberapa kali ikut dalam kepanitiaan ya Pak Roy. Iya. Dan kami bersyukurnya gini, melalui pengalaman kami yang lalu-lalu itu, kok bisa menjadi dasar bagi kami melayani teman-teman yang mengalami hal yang sama dalam pernikahan, dalam keuangan, dalam pernikahan. Gitu. Dan saya juga nggak pernah nyangka kami berdua kok tiba-tiba kami dijadikan panitia untuk Rockin Marriage gitu. Jadi saya mikir, apakah Tuhan itu memakai pengalaman yang lalu itu sebagai dasar untuk kami melayani ya, memberi kami kekuatan untuk kami melayani. Ya saya juga masih belum tahu ujung-ujungnya endingnya kemana, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Iya betul. Iya. Jadi masa lalu yang terlihat kelam, masa lalu yang terlihat buruk itu bisa dipakai oleh Tuhan ya untuk menjadi sebuah titik balik bagi kita dan kita bisa terjun di bidang itu. Betul. Gitu. Mengembalikan lagi kebaikan Tuhan ya dalam pelayanan. Gitu Pak. Jadi awalnya dari Komsel ya. Kalau begitu Komsel itu penting sekali ya. Nah ini warga kerajaan harus
ikut Komsel ya, yang belum ikut nanti bisa menghubungi Rock Office gitu ya, dan bergabung di dalam kelompok sel gitu ya. Karena enggak semua orang itu kalau jadi jemaat aja ya, Iya, enggak punya akses, dia bingung mau kemana ya. Betul. Mungkin hatinya melayani ya. Tapi kalau dari Komsel pasti punya akses. iya. Gitu, Pak Roy. Karena di sana banyak teman-teman gitu Iya, ya yang betul. Bisa membantu ngarahkan, membantu iya, gitu ya. betul. Iya. Nah, itu pentingnya komunitas ya, kelompok sel di gereja Gereja kita gitu ya. Betul, betul. Ya. Kemudian kalau menurut Pak Dodi pelayanan yang dilakukannya selama ini ya, yang dilakukan selama ini, apakah itu menjadi sebuah beban atau justru itu menjadi sebuah kerinduan bagi Pak Dodi dan Ibu Lydia untuk selalu memberikan yang terbaik ya kepada Tuhan melalui pelayanan yang dipercayakan ini? Saya itu kalau pelayanan ya Pak Roy, terutama kalau GKM ya. Iya. GKM itu kadang-kadang saya ini kebingungan kalau wah minggu depan ini membawakan apa ya, gitu loh. Bawakan sharing apa ya. Iya. Tapi kalau kita itu berdoa minta bantuan Tuhan gitu, semuanya jadi ringan. Saya itu sering beberapa kali itu segini Pak Roy. Jadi waktu bingung gitu ya malamnya, besok paginya itu ada teman saya mau mengirimkan renungan. Teman saya ngirimkan renungan, saya renungkan, oh ya ini kok bagus ya, bisa jadi iya. Dan ada apa ya, tiba-tiba ngirim video YouTube tentang yang nggak pernah kepikiran, terus loh iya ini kok bagus ya, bisa iya. Jadi saya rasa kalau banyak lah kemudahan dibantu lah. Iya. Kalau memang kita itu hati kita benar-benar ya mau melayani gitu. Saya percaya kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melayani, Dia pasti memberi kemampuan kepada kita ya untuk mengerjakan hal itu ya. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu apa nih moto dan filosofi hidup dari Pak Dodi dan Bu Lydia nih kira-kira? Kalau bagi kami 3 moto kami. Yang penting yang pertama sepakat. Yang kedua kita bersyukur. Dan yang ketiga kita setia. Iya. Ya setia dari hal kecil itu Pak Roy. Setia dari hal yang kecil itu ya. Termasuk setia dengan pasangan ya. Itu yang terpenting Pak Roy. Gitu ya. Jadi apa tadi yang pertama itu harus Sepakat. Sepakat antara suami dan istri, iya. bahkan juga dengan anak-anak keluarga, mesbah keluarga gitu ya. Kemudian kita mesti harus selalu bersyukur kepada Tuhan gitu ya, dan juga yang ketiga setia gitu ya, termasuk kepada pasangan gitu ya. Apalagi kepada Tuhan juga. Oh iya. Iya. Bisa diceritakan kira-kira tantangan dan pergumulan Pak Dodi ini sebagai pengusaha Kristen gitu ya, apalagi di bidang memborong bangunan dan seterusnya. Itu kadang orang kan misalkan ingin berbuat cheating gitu ya, bahannya diganti atau apa atau mungkin ada tantangan-tantangan lain yang dihadapi sama Pak Dodi dalam pekerjaan saat ini. Kalau dari bangunan memang betul Pak, banyak yang beberapa tergoda lah kita untuk cheating itu gitu loh. Tapi semaksimal mungkin kita harus bisa melawan itu satu ya. Karena pasti ada konsekuensinya. Dan itu ujung-ujungnya merusak nama baik kita sendiri. Yang kedua pajak. Gitu. Saya juga pernah ketemu lagi sama klien yang memberi saya masukan Pak ya. Jadi dia bilang gini, kamu tuh kalau pajak itu jangan bulat-bulat lah gitu. Kamu tuh loh cuma kena 2,5%. Misalnya kamu itu dapat penghasilan 10 juta, kena 2,5% itu kan cuma 250.000. Berarti kan kamu tuh masih punya 99.750.000 itu punyamu. Mosok masih kurang tah gitu loh. Padahal 250.000 itu kan ya untuk kamu pemerintah gitu loh. Dan itu nilainya kan kecil dari banding 9.750.000 itu. Saya iya ya, kadang-kadang kita itu di skenario ya, nyekenario pajak sampai akhirnya kebulet sendiri, bingung sendiri gitu loh Pak. Nah terus ada satu lagi yang berkaitan dengan
mutu kami sepakat. Iya. Jadi kami itu sempat punya usaha koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu seperti bank ya. Iya, Jadi iya. nerima orang menabung ke kita, deposito istilahnya ya. Kemudian kita kreditkan lagi ke orang yang membutuhkan. Tapi bedanya kalau koperasi itu pengawasannya tidak ketat, seketat bank. Iya. Bank kan ada OJK dan BI ya. Iya, Kalau iya. koperasi tidak ada. Nah, di awal-awal kita enggak kepikiran macam-macam, Pak Roy. Cuma mikirnya wah, enak ya kerja ini. Gampang Pak Roy. Iya. Ya tinggal nyari orang mau nabung, kita 2 kali lipat deposito ke kita waktu itu 12%. Jadi orang mau nabung kita kasih 12% setahun. Habis itu kita kreditkan ke orang 24% setahun. Berarti labanya bisa 100% ya. 100%. Ya. Terus habis itu tapi mulai terjadi kegelisahan. Gitu. Kami bertanya, ini boleh enggak ya? Iya. Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan enggak? Apalagi ada firman jangan makan riba, ya toh. Betul, Dari iya. sama saya tanya sama saudara saya tanya ke pemimpin agamanya, pemimpin agamanya bilang gini, loh kalau di hukum Indonesia boleh, ya enggak apa-apa. Yang boleh menyalurkan dan menerima uang itu kan bank, asuransi, sama koperasi. Iya. Saya diberitahu gitu, oh iya benar sih, tapi sebenarnya memang secara hukum boleh. Tapi saya mikir berdua, sejak awal pendirian tuh kami ini penuh manipulatif. Iya. Syarat-syaratnya itu manipulasi gitu loh. Iya. Itu ke satu. Kemudian tapi usaha itu tetap ada dan berjalan. Tapi semakin lama semakin nggak enak. Karena apa? Kalau Kita tetap bergumul. bergumul terus. Kalau bank itu minjeminya kan besar-besar ke pengusaha ya. Iya. Kalau koperasi ini kan ke pedagang pasar, bakul sate, Iya. ya toh, bakso gitu-gitu, tukang. Pinjamannya cuma berapa? 2 juta, 3 juta. Cicilannya berapa? Ratusan ribu. Kalau dia meleset kita nagihnya itu, Pak. Engkel-engkelan. Nagih 100 ribu sama nagih 100 juta. Ngengkelnya kan sama, Pak. Iya. Ya toh. Wah, tapi kok nggak sampai hati gitu loh kadang-kadang. Iya. Ratusan ribu kita ngotot, dia sendiri nggak bisa bayar itu bukan karena nggak mau bayar, karena penghasilannya belum dapat, nggak nggak ada gitu ada. Terus habis itu kita konsultasi lagi ke beberapa orang, bahkan ke pendeta yang dia itu pelayanannya bukan hanya pendeta, tapi dia juga mentoring beberapa koperasi. Iya. Dia bilang, loh nggak masalah, bungamu berapa? Dia bilang gitu, bunganya 2% sebulan. Oh ya masih normal gitu. Terus kita ini bingung, terus kita ini juga ke Pak Daniel. Iya. Nah, Pak Daniel kita curhatin, dia tidak bisa menjawab secara exactly, karena kan ya basicnya bukan finance ya toh. Iya. Dia cuma bilang gini, doa terus ya sama Tuhan. Apa yang menjadi damai sejahteramu itu ikuti gitu loh. Iya. Ya, itu sudah jawaban dari Tuhan. Di mana damai sejahteramu ya sudah itu. Nah, ketika saya banyak berkoordinasi dengan Pak Daniel terus menjawab itu, diem sejenak terus dia tanya ke istri saya. Iya. Kalau dia gimana? Baru dia mengeluarkan unek-uneknya. Iya. Terus baru Pak Daniel bilang, ya itu yang penting kalian berdua sepakat ya. Sepakat bahwa dalam doa Tuhan pasti memberi jawaban. Iya. Terus masih bergumul Pak, sampai akhirnya kami itu dapat jawaban. Karena kita yang berdua ini orangnya logik gitu. Kita enggak mau menutup tanpa alasan yang apa ya, yang logik gitu loh Pak. Enggak masuk akal gitu. Hanya kita mikir kalau ngomong riba berarti bank enggak boleh dong. Kan gitu kan Pak pembelaannya. Tapi terus kami berpikir dan kami mendapat jawaban gini Pak Roy. Kalau kredit di bank berapa setahun? 12% ya. Nah, bayar kredit bunga 12% aja sudah berat. Apalagi kita kalau kasih ke orang yang skala mikro 24%. 4% ya. Ya toh. Oke, buka koperasi, tapi bisa nggak saya seperti bank ngasih kredit 12%? Saya rasa banyak yang nggak bisa. Karena siapa mau deposito di saya 6%? Daripada gitu ke bank lebih aman kan? Daripada di saya nabung 6%. Jadi tidak mungkin. Yang banyak terjadi ya, kita itu kredit di bank 12%, gitu.
kita lemparkan lagi ke orang 24%. Loh kenapa bank kok bisa menentukan bunganya 12%? Karena berdasarkan apa? Banyak toh Pak, karena inflasi. Iya toh. Berarti orang itu harus untung di atas 12% setahun. Lah pengusaha aja nyari untung 12% setahun itu berat. Nggak mudah ya. Nggak mudah. Apalagi pedagang bakso suruh ngasih untung 24% setahun. Itu sama ngajak bulut gitu loh. Iya toh. Berarti ayo nabung di saya, ngambil pinjaman di saya ke bulat terus. Iya. Gitu loh. Jadi kami mikir, wah, kecuali saya bisa 12% setahun. Akhirnya kami terus bergumul, kami sudah mendapat jawaban, Pak. Tapi kami belum bisa menutup karena kami itu partner, ada partner. Iya. Kita juga mikir, wah, partner saya terus bagaimana ya partner kami ini ya. Tapi setelah 3 tahun karena pandemi dan sebagainya, koperasi ini harus tutup Pak, harus, tidak ada pilihan karena ada masalah manajemen dan sebagainya, dan akhirnya kami menutup itu, semua pihak itu bisa menerima dengan ya meskipun nggak mudah ya, tapi maksudnya lebih mudah, lebih bisa rela untuk menutup. Dan kami bersyukur bahwa ya ini mungkin buah dari kesepakatan kami bersepakat untuk berdoa dan bergumul terus sama Tuhan itu loh. Iya. Memang nggak mudah, penghasilan berkurang Pak. Tapi kalau Tuhan sudah, kalau saya merasa Tuhan, kalau kami yakin Tuhan itu sudah bekerja, dia menggantikan. Toko ini baru Pak, menggantikan koperasi yang tutup, ya. Dan toko ini masih berjuang gitu loh, belum bisa seperti menghasilkan seperti koperasi yang lalu gitu. Iya. Gitu. Tapi saya percaya satu kali pasti akan bisa gitu ya. Dan Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Ya. Nah yang terakhir Pak Dodik sama Bu Lydia, peran keluarga itu di dalam pekerjaan, pelayanan dan seterusnya itu kira-kira seperti apa ya? Kalau peran dari keluarga, kalau dari pihak anak-anak, ya dukungan dan semangat mereka itu yang buat kita ini ya lebih bersemangat lagi. Kalau dari segi orang tua, kita berdua ini yakin dan berpegang teguh pada firman Tuhan ini apa? Hormati orang tuamu, ayahmu dan ibumu, tanpa syarat apapun. Jadi tidak ada embel-embel kalau dia baik hati, kalau dia sudah ngasih apa. Dalam keadaan apapun kita berusaha tetap berpegang pada firman itu. Karena gini Pak Roy, tidak semua itu bisa lahir dalam keluarga yang sempurna. Ya toh. Mungkin kepingin sekolah di universitas ini, orang tuanya tidak bisa, ya toh. Mau minta modal untuk bekerja, mungkin orang tuanya tidak bisa, ya toh. Kepingin ini belum tentu, atau mungkin kasih sayangnya tidak seperti yang diharapkan, belum seberapa. Tapi kan hukum hormatilah orang tuamu kan tidak ada embel-embel jika. Hormatilah jika kamu dikasih modal, jika kamu disekolahkan di sini, apapun kondisinya. Tetap kita harus hormat sama orang tua. Gitu. Ada lagu bagus, ya dikasih klien saya lagi. Jadi lagunya Mike and Mechanic, The Living Years tahun 1989. Kata-katanya itu bagus Pak Roy. Every generation blame one generation before. Jadi setiap kecenderungan itu, setiap generasi itu nyalahkan generasi sebelumnya. Kalau dia itu kondisinya seperti saat ini, ya toh. Tapi sudahlah, tidak ada keluarga itu yang sempurna gitu loh. Jadi nyatakan hormatmu, nyatakan cintamu sebelum itu terlat, gitu loh. Ya itu yang terus kami pegang gitu. Hormat terus, Christian. Apapun kondisinya dulu. Kita harus tetap hormat kepada orang tua kita. Betul. Nah yang terakhir nih Pak Dodik, apakah ada pesan ini kepada warga kerajaan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami struggle baik dalam usahanya, keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya. Mungkin Pak Dodik atau Bu Lydia ingin membagikan satu pesan gitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya untuk warga kerajaan ini. Ada ayat
yang bagus yang bagi kami itu Mazmur 133. Mazmur 133 itu bentar saya bacakan ya Pak Roy. Iya. Mazmur Mazmur 133. 133. Ya. Persaudaraan yang rukun ya. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yeah. Jadi berkatnya itu sangat mengalir ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yeah. Tuhan memerintahkan berkat secara mengalir, berkatnya kemana? Ke ayat 1 itu tadi Pak. Kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kalau teman-teman banyak konsultasi ke kami gitu ya. Kami selalu nyarankan yang pertama, kalian sudah rukun belum? Sepakat belum? Cok ribut aja. Kalau ada kerukunan itu sudah menang dulu gitu loh. Tuhan akan memerintahkan berkat ke sana. Ya. Iya. Terus kalau misalnya masih dalam penantian, ya, kami cuma berpesan gini, ikutilah proses ini. Harus gitu. sabar gitu. Betul, iya. Kalau dunia itu menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik menurut dunia, coba doakan dulu. Karena itu belum tentu yang terbaik bagi Tuhan. Dan cek ke firman Tuhan begitu. Iya, ya, betul. Sebagai dasar gitu. Iya. Karena mungkin waktu kita mengambil shortcut itu, ya, kita nggak akan menjadi buruk. Tapi sekali lagi itu bukan yang terbaik gitu loh. Iya. Apa yang kamu ambil di dunia ini, ya, belum tentu itu suatu rancangan Allah yang ilahi bagi kita. Iya. Gitu Pak Roy. Ya, itu satu nasihat yang sangat baik bagi kita semua untuk hidup bersama dengan rukun gitu ya. Iya. Dengan keluarga kita, dengan partner kita, juga dengan Orang tua. orang tua gitu Betul. ya. Ya. Termasuk kolega-kolega di dalam pekerjaan kita Betul. dan pelayanan kita Betul. gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Dodi sama Bu Lydia Iya, sudah sama-sama. berbagi dan menyempatkan waktu. Semoga bisa memberkati. Amin, pasti Iya. memberkati ya. Iya. Dan mungkin bolehkah minta tolong Pak Dodi untuk berdoa bagi warga kerajaan yang mungkin hari-hari ini mereka mengalami itu tadi ya, struggle, mengalami persoalan, tantangan, Iya. dan seterusnya gitu. Oke, yuk mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk podcast pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan untuk kami boleh sharing tentang kehidupan kami. Biarlah sharing kami ini bukan untuk membanggakan kami, tapi biarlah ini boleh seturut dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa, dan memberi kekuatan bagi teman-teman semua pemirsa yang menonton acara ini ya Bapa. Biarlah Engkau berikan hati yang teguh Tuhan, memberikan keberanian Tuhan, memberikan iman pengharapan yang lebih bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh bersepakat dalam kerukunan Tuhan untuk boleh mencari kehendak yang Engkau inginkan ya Bapa. Dan biarlah dalam masa penantian mereka Tuhan, biarlah mereka boleh semakin mendekat kepada Engkau Tuhan. Mungkin secara dunia mereka terlihat lebih turun, tapi biarlah secara iman Tuhan, biarlah mereka boleh semakin naik, mendekat, dan semakin mencapai titik di mana Engkau ingin memulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya itu. Biarlah segala semuanya ini boleh kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima Thank kasih you. sekali lagi Thank you, Pak Pak Dodi, Roy. Bu Ya. Lydia, sukses selalu Terima dan kasih. selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Pak Dodi dan Bu Lydia. Oke. Terima kasih. Baiklah warga kerajaan, demikian perbincangan saya dengan Pak Dodi Suyanto dan Ibu Lydia. Saya percaya perbincangan ini pasti menjadi berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, selalu nantikan episode-episode podcast berikutnya dan terimalah the multiplied grace di dalam hidupmu. Di dalam Kingdom Insight, His gift for you. Amin.